terakhir saya mau berterima kasih dulu. Ini saya tidak pernah ketemu forum yang demikian antusias sampai jam 2:30 pagi. Luar biasa ya. Ini kalau Indonesia kayak gini kayaknya maju deh ya. Bayangin ada orang sampai 2:30 pagi masih ngomongin tentang sistem. Luar biasa. Iya, bule aja udah keluar. Kita masih ngomongin sistem. Wah, habis ini kita yang jajah mereka ya. Kalau kita ngomong pemerintah dan penataan, gimana kita bisa masuk pada sebuah sistem yang kita harus memberi kepercayaan kepadanya. Dan kita nggak bisa melakukan itu, karena kita sudah tidak percaya setting dengan pengalaman seperti ini. Seharusnya, kalau kita sudah menyerahkan kepercayaan, dia memberi balian kepada kita dengan menjadi transparan, menjadi jujur. Karena kita kan memilih pemimpin yang memberi kepercayaan. Etikanya adalah dia jujur kepada kita, karena kita sudah percaya. Tapi kan etika sudah tidak bisa diandalkan, lahirlah yang namanya decentralized system, trustless system. Salam Bu Fafa. Apakah para netizen sudah tahu itu akun siapa? Belum tahu ya. Bahkan untuk menjelaskan masalah itu perlu menteri dari Republik kita untuk mengatakan bahwa sudah pasti bukan itu. Terus siapa dong Pak? Belum tahu, orang belum dipelajari. Itu aneh nggak menurut Anda? Aneh. Lu belum dipelajari kok sudah tahu bukan, bagaimana ceritanya? Jadi itu sama persis dengan ngomong sudah tapi belum. Demokrasi hanya jadi alibi untuk memperlancar misi-misi Jokowi, Kaesang Pangarep, Gibran Raka Buming Raka Iriana, Republik Monarki. Kenalkan, nama saya Deswan Ramadoni, asal Surakarta. Sebenarnya saya bukan Surakarta, saya Sragen. Seolah-olah sekarang menyebut daerah asal tuh aib ya. Yang menjadi kesulitan hari ini pada akhirnya, negara itu seperti memelihara sebuah kebodohan, kemiskinan, ketidaksejahteraan, yang hanya pola itu diasuh terus dalam rekayasa sosial. Dan hari ini kita itu kehilangan critical thinking. Bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri agar misalnya Tuhan mentakdirkan kita sebagai A, ya sudah kita fokus di vokal A. Kalau kami dari sisi penggiat itu hanya mencoba untuk terus-menerus seperti apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Yang bisa kita lakukan ini, apalagi sebagai generasi muda, adalah terus-menerus merawat. Yang nanam nih sudah nih Cak Nun dari dulu nih. Forum semacam ini, KC sendiri sudah hampir 1/4 abad ditanam oleh yang namanya Cak Nun. Terus kita sebagai anak cucunya, ada yang mengklaim juga sebagai muridnya beliau. Terus apa yang mau kita lakukan selain merawat tanaman beliau ini? Saya sendiri itu sangat bersyukur gitu bisa terlibat gitu. Dengan latar belakang yang beragam dari teman-teman, bisa ngumpul bareng, bisa sinau bareng gitu. Sinau barengnya yang lebih ini di forum rebuan. Makanya ada jargon dari teman-teman bahwa Kendur Cinta yang forum bulanan ini itu pada dasarnya adalah rebuan yang diperbesar gitu. Proses itu yang menjadi semangat teman-teman. Yang penting ada sesuatu dalam hati kita dan kehidupan kita yang sangat real dan murni, dan itu maya, dan itu kita semua. Jadi jangan khawatir Mas Tri, bukan hanya semua yang artificial. Kita masih punya sesuatu yang real dan jujur di sini. Kebetulan saya itu selama 5 tahun ini lebih bersinggungan dengan teman-teman UKM gitu ya. UKM mikro, UKM menengah gitu ya. Banyak gini, fenomena yang ada itu, kita itu mau menyerap tenaga kerja susah. Kita mau cari tenaga kerja susah. Tapi di satu sisi, angka pengangguran kita juga tinggi. Gitu ya. Artinya nggak ketemu tuh. Padahal kampus Merdeka itu ada
70.000 mahasiswa. Di mana lagi ada ketemuan seperti ini yang setiap bulan, matahari atau hujan, sampai pagi setiap bulan di beberapa kota di seluruh Indonesia. Kita tidak akan ketemu forum seperti ini di Indonesia atau malah di tempat lain. Artinya ini sunyi karena suaranya tidak didengar. Tetapi di luar, suara itu sangat terdengar. Di luar negeri, ada yang lihat di Australia, di Belanda, di Jerman, di Finlandia, di Italia, di beberapa negara yang lain, suara Mbah Nun terdengar dan dianggap seperti sesuatu yang sangat penting, yang sangat unik, dan sesuatu yang mereka tidak akan ketemu dalam negara mereka sendiri. Semua ilmu-ilmu Jawa itu kebanyakan hasil titen ya, hasil mengamati, terus bikin pola, terus dia bikin catatan-catatan. Itu hasil titennya orang Jawa. Tapi kita tahu kan, iklim ini berubah. Iklim berubah. Makanya kalau kita ngomong Pranoto Mongso ya mungkin nggak sama akhirnya. Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi. Nah, temanya ini kebetulan Artificial Indonesia. Kalau dari posternya itu sih serem banget menurut saya. Ada vending machine dengan minuman, terus kemasannya itu Fir'aun, terus di pojokan itu ada tulisan produk partai, harganya pun ada yang 300 triliun, terus ada yang cuma 8 triliun itu warna biru, terus hasil yang keluar kok rusak dan nggak berguna gitu loh. Detail sekali dia melihat Indonesia ada merah putih, yang merah putihnya itu sudah tidak begitu nampak. Karena yang nampak warna-warni itu tadi. Yang menonjol bukan merah putih. Semua yang warna-warni itu, dia tidak menonjolkan merah putih. Dia menonjolkan saya merah, saya kuning, saya hijau, saya biru. Bahkan Garudanya itu entah dia simpen di pinggiran, sehingga ketika miring pun dia nggak kelihatan. Ya Kak, antara kebenaran dan antara malaikat dan iblis itu bisa dicampur-campur sedemikian rupa. Itu spesialisasi kita memang. Kemudian manusia berevolusi, manusia berbudaya, manusia melewati perjalanan-perjalanannya, sehingga kemudian artifisial yang lain kemudian dimunculkan. Termasuk Indonesia sendiri. Kan awalnya Indonesia nggak ada. 17 Agustus 1945 jam 7 pagi Indonesia belum ada. Tapi jam 10 kemudian ada proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia jadi ada. Karena memang awalnya nggak ada. Menjadi ada. Kesepakatan bersama. PR-nya kemudian bagaimana kemudian sesuatu yang awalnya belum ada menjadi ada, maka akan menjadi tanggung jawab baru. Saya tidak percaya bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya, saya nggak percaya. Kita itu adalah korban eksploitasi. Oleh karena itu kita harus melawan, itu aja. Saya nggak percaya itu, karena orang Indonesia baik. Orang Indonesia malas, saya tidak percaya. Terutama yang muslim. Setiap hari jam 4 sudah bangun. Ya kan? Sholat. Siapa yang bilang malas? Bule mana mau? Bulenya udah pergi ya? Teman-teman semua, artificial ini tidak bisa dianggap remeh di kehidupan berikutnya. Karena kadang-kadang artificial ini kita jadikan jalan keluar. Untuk menutupi kekurangan kita. Untuk menutupi ketidaktahuan kita. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih ini teman-teman sudah sampai dini hari ini masih setia. Saya kok yakin Indonesia ini pasti akan punya harapan indah di masa depan ya. Tentu dengan tidak melanggar aturan, tidak bikin aturan sendiri. Kita selalu cinta sama Indonesia. Ngomong buruknya, ngomong tidak beresnya, itu bukan benci sama Indonesia, justru karena kita cinta sama Indonesia.
Mungkin pandangan kita tidak terlalu akurat, mungkin pandangan kita bisa berguna, tapi harapan kita tetap sama. Semoga benih-benih yang ditanam Simbah ini akan bisa menjadi bunga yang mengharumi Indonesia masa depan. Amin ya rabbal alamin.